Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru diisikan dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan saya pada pagi hari ini berjudul "Beda Cara, Tujuan Sama". Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, salam sehat, jangan lupa bahagia. Saudara-saudara, masihkah saudara-saudara ingat renungan saya pada hari Rabu tanggal 1 Juli, di situ saya menyinggung soal prihatin yang berarti kerja keras, berpuasa dan berdoa. Kali ini sesuai dengan bacaan Injil, saya akan membahas soal berpuasa. Konteks pembicaraan Yesus pada masa itu adalah bahwa murid-murid Yesus itu tidak berpuasa, sedangkan murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa. Memang beda puasa murid-murid Yesus dan puasa orang Yahudi. Puasa orang Yahudi atau murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi bersumber pada puasa besar dan puasa kecil. Puasa besar adalah puasa di mana menggambarkan pertobatan dan permohonan maaf kepada Tuhan yang bersumber pada 2 Samuel bab 11 ayat 12, di mana diceritakan bahwa Daud mengambil paksa Batseba sebagai istrinya, dan setelah diperingatkan oleh Nabi Nathan, Daud menyesal dengan berpuasa, bertobat dan mohon maaf kepada Tuhan. Sedangkan puasa kecil selalu dihubungkan dengan sejarah kehidupan orang-orang Israel, khususnya setelah pengepungan Yerusalem, penghancuran Yerusalem, dan lain-lain. Lagi tujuan utamanya adalah mengajak orang berbalik kepada Tuhan. Murid-murid Yesus merasa mempunyai pemimpin yang lebih besar daripada tokoh-tokoh perjanjian lama, yaitu Yesus. Maka tujuan berpuasa bagi para murid Yesus adalah pertobatan, penyesalan, dan permohonan maaf. Sama ya, bedanya sejarah yang diikuti adalah sejarah keselamatan Yesus, sehingga akhir tujuan utama puasa murid-murid Yesus adalah penyesalan atas dosa, permohonan dan pengampunan Tuhan, serta mengikuti jejak Yesus Kristus yang datang untuk membawa keselamatan dunia. Dalam perkembangan selanjutnya,
semakin diyakini bahwa puasa itu mempunyai manfaat-manfaat yang bagus. Antara lain, menjadi sarana belajar mempertajam kesadaran diri akan makna dan tujuan hidup. Salah satu yang kuat dalam manfaat puasa adalah kemampuan menunda pemenuhan kebutuhan yang disenangi. Ini merupakan modal dasar kecerdasan emosional. Maka hal ini kerap kali sudah dilatih pada anak-anak. Kalau minta tidak selalu harus segera dituruti untuk melatih kecerdasan anak-anak. Hal ini penting mengingat emosi itu membawa pengaruh sekitar 80% kehidupan manusia. Banyak orang yang IQ tinggi, memiliki kecerdasan intelektual tinggi, intelligent quotient, setelah selesai sekolah bekerja untuk orang-orang yang waktu sekolah nilai raportnya tidak begitu tinggi, tapi dia pintar bergaul, pintar mempengaruhi. Dia memiliki EI atau emotional intelligence, kecerdasan emosional. Lalu selain itu, puasa juga memudahkan orang untuk memusatkan perhatian dan pada semadi dan berdoa. Lalu gunanya lain, puasa juga menjadi arena belajar menjadi dewasa dalam kehidupan sosial karena orang diajak mengorbankan kenyamanan diri demi kepentingan orang lain, yang berarti menipiskan kadar egoismenya. Juga puasa menjadi sarana untuk berdoa, tidak hanya dengan kata-kata tapi dengan tubuh. Seluruh tubuh itu diajak berdoa karena puasa menjadi sarana untuk bersamati dan berdoa. Tanpa meninggalkan akar tradisinya, puasa adalah kesempatan untuk menyesali dosa dan permohonan pengampunan kepada Tuhan. Dengan demikian, orang menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Puasa juga berarti sarana mengikuti Yesus yang melalui sengsara dan salibnya membawa keselamatan bagi dunia. Itu sebabnya ada aksi puasa pembangunan yang berupa pengumpulan dana sebagai wujud konkret hasrat untuk membawa keselamatan. Jadi puasa Katolik menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam kasih dan juga kepada sesama. Selanjutnya dalam Gereja Katolik Roma, puasa ditambah dengan pantang yang diatur dalam kanon 1249 sampai 1253. Praktek puasa dan pantang kita kemudian diatur dan dilaksanakan pada masa Prapaskah yang disebut dengan aksi puasa pembangunan itu. Lalu bagaimana dengan macam-macam puasa seperti mute, ngebleng, pati geni, ngerowot dan lain-lain? Secara sangat dangkal bisa dijelaskan bahwa puasa-puasa tersebut pada awalnya digunakan untuk mengejar keuntungan pribadi, mencapai sukses, mendapatkan kesaktian, meraih jabatan, mendapatkan lebih banyak kekayaan, dan lain-lain. Motivasi tobat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus dan sesama sangat samar. Maka kalau orang Katolik mau menggunakan cara berpuasa di atas, memang tidak dilarang, tetapi tujuannya harus diluruskan, yaitu menjadi
laku tobat untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga Anda selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.